terkenal itu ada Pantai Kedambaan. Ya Kedambaan aku pernah. Sarang Tiong ya, Siring Laut. Siring Laut belum? Siring tahu. Oke. Ya. Habis itu ada Teluk Tamiang. Belum, aku belum pernah. Teluk Tamiang, habis itu Tanjung Kunyit, Pulau Perayaan. Nah, itu ada 5 yang. Itu sebagai orang Kota Baru ya lah. Ya. Yang rame. Yang pernah aku ke sana itu kan aku Sarang Tiong. Ya. Jelas sudah tujuan utama itu touring kalau ada sebagainya. Terus yang apa yang di muka sebelum Sarang Tiong? Pantai apa? Yang batu. Itu sebutannya PAL 12. PAL 12 pantai apa sih itu? Pantai PAL 12 sebutannya. PAL 12 lah ini itu dulu sebutannya. Kalau sekarang itu sebutannya bapaknya dulu lu tapi tahu jual itu nah. 2011 aku sana tuh. Yang pohonnya banyak. Ya, yang pohon turun ke bawah terjal tuh batu pinggirnya. Nah, itu yang pertama sebelum Sarang Tiong. Itu masuk Sarang Tiong. Kalau nya ke Siring itu pasti tujuannya malam. Ya, karena rame gitu. Ya rame, karena pasar loh. Yeah. Dulu, wah ini kan ada lagi. dulu kan belum ada ditata dulu Siring ya Siring biasa apa bedanya lu Siring sungai biasa. Kalau ini kan di atas di anunya sudah diolah orang loh, pasar segala macam-macam. Nah, konak betakon di Sarang Tiong itu adalah mitosnya. Mitosnya itu ada bang. Nah, itu kan Sarang Tiong itu ada pembatas bang. Yang pembatas batu. Batas batu. Kalau nah itu kan ada terbagi 2. Nah. Di sini Sarang Tiong, Pantai Kedambaannya. Ya, Pantai Kedambaan. Kan sebelah sini ada juga pantai yang di bak pohon. Ah ya, yang tadi yang jarku tadi. Ya. Yang batu tadi. Nah di situ ini cerita rakyat juga ya bang lah. Nah. Dulu di situ ada penampakan. Penampakan seorang binatang sejenis harimau. Oh, ujar masyarakat. Ya. Makanya kalaunya pagi sampai sore tukar papa gitu nah. Tapi kalaunya malam itu tidak diperbolehkan. Mandi atau apa? Melewati batasan itu pun tidak boleh bang. Kalau sudah malam melewati azan maghrib. Tapi setelah azan maghrib boleh? Nggak boleh. Pokoknya yang boleh itu dari pagi dari jam 6 sampai jam 6 sore itu masih bisa kita ke sebelah itu. Tapi kalau malam sudah azan maghrib sampai subuh itu tidak diperbolehkan. Itu kepercayaan masyarakat ya, kepercayaan masyarakat di sana. Waktu itu tuh. Nah, kalau orang lain orang situ Pang lewat kayak Pak? Nah, kalaunya orang luar yang datang ke situ yang nggak tahu kisah, kalau masalah lah. Atau ada yang manahani ini masyarakat nih, kada boleh dulu lewat. Nah, kalau ada masyarakatnya di situ yang menjaga, mungkin dilarang. Nah, tapi kalau tidak ada masyarakatnya, ulun kada tahu jual lah kayak apa anunya, apakah orang itu akan garing atau kayak apa gitu nah. Cuman mitosnya kada boleh. Iya, mitosnya kada boleh. Tapi kalau orang luar kada tahu, entahlah kayak apa kita kan ngarannya mitos nih kan atau cerita rakyat kada sepenuhnya semuanya kalau kita pakai. Dalam artian mungkin kepercayaan setempat nangka itu yang tidak memahami atau tidak paham kisahnya mungkin ya kada tahu, sama halnya kayak misalnya kayak Sanjak Kuning. Nah, jadi orang kalau di kampung aku lah di Batola tuh entahlah beberapa mungkin di daerah kampung orang pasti kan kada boleh Sanjak Kuning keluar keluyuran jadi bawa orang halus ya. Nah kan aneh dan aku pernah merasai sekali ya nih Sanjak Kuning tuh hampir ya. Ini bukan mitos tapi aku hampir merasakan waktu itu masih SD kelas 3. Jadi maghrib turun dari rumahku ke rumah Julak atau paman. Maghrib Sanjak Kuning aku turun, pas anak naik ke rumah amangku ada yang menangkap tanganku dan kulihat tuh abahku. Nah abah nih boy belikan kita anak aja. Ada aja kok aku anak ke rumah Julak. Nah kenapa ke rumah Julak ya? Datangnya abahku, datangnya abah aja kok. Padahal yang menariknya abah. Nah ini kan di luar logika tuh, tapi itu
real pengalaman yang pernah aku jalani waktu itu. Ditarik abahku, kadang kita belikan aja ke rumah aja. Maaf ya, kan rumah julak. Kadang ulan anak mendatangi abah bahai. Nah, abah bahai kan aneh. Tapi waktu itu kayak antara sadar orang kada. Pas sudah naik ke rumah julak kok, maaf kan jar julak. Mencari abah kok. Oh, ya, abah kamu sudah budak tadi aja. Aja kok, hanya aku sadar nama narik aku tadi siapa? Iya. Ya aku ingat kok abah. Nah itu pengalaman mistis seumur hidup aku. Selain mistis yang kayak lain yang kayak melihat orang ada, nah kayak itu ya biasa. Nah kalau di Kota Baru tuh bang, ada lah kayak itu kayak Sanja Kuning. Gitu. Nah kalau di Kota Baru mempercayai juga gitu. Nah adanya kalau Sanja Kuning itu pada boleh turun ke rumah. Ya turun ke jalan, ke tanah. Okay. Orang kartak di orang. Iya. Ada boleh juga lah. Ada boleh juga kalau di Kota Baru kan. Sama berarti karena jauh beda kepercayaan orang karena kan itu. Nah nang tahunya Bugis kah Kota Baru? Nah sukunya di Kota Baru ini ada beberapa suku. Yang aku tahu Mandar lah. Aku pernah kesana penelitian sejarah lokal. Aku pernah lawan dosen juga beberapa kawanan pernah meneliti suku Dayak Mandar yang di pinggir Siring Laut. Cuman aku nama kampungnya ngaran desanya aku tapi tahu karena penelitian itu lawan dosen tuh sebentar aja bang waktu itu 2 hari 1 malam tapi hari kedua baru penelitian di lapangan. Nah itu bujurkah orang Mandar nih berumah kada maunya di daratan tapi harus di atas pesisir laut. Ya kalau Mandar itu sama seperti suku Bajau juga bang lah. Nah, bedanya apa? Mandar Bajau? Bajau dan Mandar ini ada bedanya lah. Sebenarnya ada perbedaan bang. Dari segi bahasa sudah bahasa. pasti ada. Nah, yang dipakai itu bahasa Bugis kah atau? Jadi kalau Mandar sama Bugis ini bertemu, dia tetap memakai bahasa Banjar atau bahasa Indonesia. Oh. Nah kalau sesama Mandar sama Mandar itu pakai bahasa Mandar. Mandar juga. Kalau Bajau sama Bajau bahasa Bajau. Bajau juga.